Aman skala prioritas ini paling penting juga. Skala prioritas dulu. Warna apa ini? Merah agak oranye ya. Baik, oke. Ustazah, kotaknya warna apa ini? Hijau. Tulisannya? Biru. Baik. Coba semua peserta. Kalau ini kotaknya warna apa? Tulisannya? Hitam. Baik. Alhamdulillah masih segar matanya ya. Baik, jadi yang warna hijau ini untuk pemateri dan warna biru untuk peserta. Jadi kalau kami bilang guru mengaji, semua peserta bilang siap ya. Jadi nanti begini ya sampai ke bawah. Baik, kita mulai ya. Semuanya. Guru mengaji. TKA. TPA. Masjid. Islam. Yes, yes, yes. Baik. Jadi ada manusianya, ada dananya, ada perlengkapannya, ada caranya, ada sarana dan ada pemasyarakatannya. Ini unsur manajemen yang terpenting. Jadi harus ada ini, harus ada di manusianya. Ya, tidak berjalan kalau tidak ada. Kemudian di antara pendukung yang terkuat adalah dana. Ya, baik. Kemudian perlengkapan juga. Kemudian cara juga hal yang penting. Kemudian sarana. Dan ini juga marketing paling penting juga ya, kemasyarakatan. Itu unsur isinya. Kemudian fungsi. Ini yang terkenal dengan istilah QUADS. Ya, QUADS ya. Planning, organizing, activating, controlling. Ada perencanaan, ada pengaturan, ada pergerakan dan ada pengawasan. Jadi fungsi manajemen supaya berjalan dengan baik, terbuka harus ini. Harus ada perencanaan dulu. Setelah sudah direncanakan baru kita atur baik-baik. Ya, kemudian siapa yang bisa kita gerakan itu. Kemudian tentunya harus ada namanya pengawasan ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip. Nah, ini juga perlu prinsip manajemen ini ya. Harus jelas ya pembagian job desk nih, uraian kerjanya yang sudah kita rencanakan itu siapa saja yang kerja. Aturan kedisiplinan juga supaya tidak sembarang yang melakukannya. Ada hal-hal sebagai rambu-rambu, batasan tertentu ya, apakah ini bisa dijalankan atau tidak. Kemudian pemahaman itu, ya kadang kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan bersama, padahal kita sangat dibutuhkan di situ. Ya, manajemen. Jadi fungsi ya, fungsi melainkan unsur dan prinsip. Kemudian yang pada akhirnya ya kita akan bisa melaksanakan dan mengevaluasi strategi atau kinerja organisasi secara efektif dan efisien. Ya ini jadi harus dipahami dulu tentang pokok-pokok dari manajemen itu, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan ya insya Allah bisa berhasil dan terwujud dengan baik. Telah diterapkan sebelumnya, yaitu tujuan umum dan khusus TKA-TPA. Jadi tujuan umum yang tergambar ya dalam manajemen TKA-TPA, begitu juga tujuan khusus itu bisa terwujud dengan baik. Sama dengan yang kita ajarkan, tidak berbeda-beda. Bagaimana metodenya? Terutama sekali bagi mereka yang sudah ke Al-Quran, sudah selesai Iqra'nya. Kemudian menghafal 28 surat-surat pendek. 7 dari mulai wakil kepala TKA sampai asisten, mereka adalah santri-santri kami. Ya, santri-santri kami dulu. Ya, jadi itu yang ya kita tanamkan dalam anak-anak ya, bahwa kalian yang akan melanjutkan ya untuk pengajaran adik-adik, terutama sekali mungkin juga ada kita yang menjabat kepala TKA. Inilah beberapa tugasnya yang harus dilaksanakan. Satu, memimpin jalannya unit TKA secara keseluruhan. Jadi seperti tadi saya bilang, beberapa ustadz menuliskan sebagai kepala TKA, tapi melihat atau mendatangi TKA tidak pernah. Ya, tapi bangga dengan menuliskannya, dan itu kami takut karena itu amanah security. Ya, wakil sekretaris dan bendahara. Kemudian memberikan teguran secara lisan atau tertulis atas kelalaian staf dan pengajar dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan peraturan yang berlaku di unit TKA. Dan ini sudah beberapa kali saya dapatkan dan kami berikan teguran ya ketika melanggar aturan tata tertib yang ada. Kemudian sebenarnya melaksanakan pengawasan atas aktivitas pengajar dan aktivitas kelas. Jadi minimal setiap saya datang, jadwal saya keliling. Kontrol ketika santrinya kurang, ya ditanyakan kenapa kehadirannya, atau sebaliknya santrinya banyak, gurunya yang kurang hadir,
itu juga ya. Kemudian selanjutnya memberikan motivasi dan arahan kepada seluruh bawahannya. Ya minimal sekali dalam setiap bulan, alhamdulillah kami rutin rapat bulanannya. Rapat bulanan kami rutin dengan guru-guru, dan nanti kami akan jelaskan ada juga di sini apa saja dibahas dalam rapat bulanan. Kemudian bertanggung jawab secara internal dan eksternal. Apapun yang terjadi di KTPA, semuanya akan lari ke kepala KTPA. Contoh misalkan, saya lagi asik sama istri makan di Baksit. Bukan jadwal saya ketika dia karena hari Selasa. Tiba-tiba ada telepon, Ustaz, ada orang tua satu di ini datang marah-marah. Ya karena panik. Bagaimana cara menikmati mie pangsit nih kalau begini? Ya, tapi begitulah. Ya, ada seperti itu. Ya, tapi saya di rapat tahunan kemarin itu kami benahi, dan kami akan ada nanti jobnya. Ada beberapa wakil kepala KTPA yang kami bentuk. Ya, ada 4 kami bentuk, hingga tidak langsung ke kepala KTPA. Ya. Baik, selanjutnya memimpin dan mengingatkan pelaksanaan rapat-rapat unit. Apa saja rapat-rapat unit kita akan lihat. Minimal ada 4 ya yang harus kita jalankan di rapat-rapat unit, tapi yang dipimpin oleh kepala unit itu cukup di rapat bulanan, rapat tahunan saja. Ini beberapa rapat harian itu wali kelas dengan asistennya. Jadi setelah selesai santri ngobrol-ngobrol biasa biar 5 menit. Ya, apakah ada ya yang ada masalah santrinya? Ya. Kami di rapat bulanan itu 2 TKTPA punya anggarannya. TKTPA Nadi itu di perumahan. Jadi infaknya juga agak ya lumayan. Ya minimal 50, minimal 100 kekurangannya, dan santrinya 130. Ya. Kalau di Nurul Islam di perkampungan, namanya juga kampung putus tuh, ya. Jadi infak juga yang masuk, dan nominalnya tidak, ya. Sehingga kalau di TKTP kami anak dia itu rapat bulanan anggarannya 500.000. 500.000 itu hanya untuk konsumsi saja. Ya pokoknya setiap bulan guru-guru kami harus makan enak. Snack tapi yang mereka jarang lihat. Pokoknya pasti ada saja antara mereka itu apa namanya Kak? Pokoknya enak tidak enak, yang penting aneh, unik ya. Itu anggaran kami 500 kalau anak dia kalau langsung ditempel gitu. Ya, ada yang bilang tidak mau saya diajar sama Kak ini karena belum mengaji sudah ditulis KL ini. Tidak mau saya ini kalau mengaji selalu tanya mana gula-gulamu apa? Ya, beberapa kali bocor dan tulis nah, tidak usah suka aku saya sama Kak Ani marah-marah terus. Gurunya tersinggung apa? Nah jadi nggak dilanjut ke SK karena ada beberapa anak-anak yang mungkin saking kecewanya misalkan, nah tulis namanya langsung. Jadi silakan santri diberikan kesempatan menyampaikan ke wali kelasnya. Kemudian kita bahas, ya kenapa begini kalau begini. Makanya kami itu kalau di kelas fleksibel, bisa dalam 1 bulan ganti. Ya diganti kayaknya nggak cocok kalau ke sini di sini dipindahkan diganti. Ya baik. Kemudian selanjutnya evaluasi masalah-masalah internal pengurus inti dengan tenaga pengajar. Ya ketika ada terjadi, karena ada saja ya biasa pengurus inti yang tegas tapi guru tertentu tidak terima dengan caranya itu. Ya ini bisa diselesaikan di situ walaupun tidak sebut nama dalam rapat ya. Kemudian laporan wali kelas terkait pelaksanaan pembelajaran selama 1 bulan. Kami sudah membuat format khusus yang akan ditulis oleh wali kelas dan akan dibacakan setiap rapat bulanan. Dari mulai jumlah santri, target pembelajarannya, santri yang bermasalah. Nah ini yang biasa dicari orang tua. Kalau pengajian pos, orang tua santri, ya kami simpan itu kertas dari wali kelas. Beberapa orang tua santri melihat, ya, yang dilihat tidak santri berprestasi, tapi langsung santri bermasalah. Nah, ada kenapa anakku di sini. Ada juga mendapatkan santri bermasalah kan, jarang datang, malas bawa perlengkapan, susah diatur. Kenapa ada semua anak di sini? Ya Pak. Ya, jadi apalagi ada kerjasama lagi disampaikan ke anaknya. Semoga tidak ada lagi tertulis di kertas nama mata itu. Kalaupun ada tertulis di santri yang berprestasi. Ya. Baik. Jadi ini di rapat bulanan dan usahakan. Ya alhamdulillah selama kami ya memberikan TKTPA itu tidak pernah. Ya. Kemudian direktur daerah juga kita panggil. Insya Allah direktur daerah tidak akan menolak kalau kita panggil tempat rapatnya di warung makan.
apalagi sudah makan habis dibungkuskan lagi, bawa ke rumah. Iya, satu kali undangan. Nah, begitu dia Girja Makassar waktu sambutan, setengah mati saya menolak undangannya Ustaz Hendra kalau begini, karena makan enak dan ada tamu mau pulang. Belum telah selesaikan, kemudian mengontrol dan mengawasi keberlangsungan proses pembelajaran kelas dan klasikal, mengingatkan santri teka-teki setiap malamnya, dan agak dikatakan membangkang dengan aturan yang ada, tidak mau diatur. Sudah disampaikan apa, silakan sampaikan ke kami sebagai kepala. Ada kegiatan-kegiatan yang mereka menjadi hiburan mereka. Jadi di teka-teki kami ada 4, ya, karena SDM-nya ada ya. Kalau misalkan ya tidak cukup, ya cukup 1 saja. Insya Allah beberapa hari lagi kartu infak untuk pembayaran ini akan dibagikan. Terima kasih, syukron, jazakallahu kepada Ustaz yang sudah menyelesaikan kewajibannya. Semoga Allah terus dan dimohon dengan syarat kepada yang belum untuk, dan semoga Allah memudahkan. Ini diingatkan karena kami di Indonesia akhir bulan dibagikan kartu infak, sehingga kami waktu itu ya dalam rapat kami rubah. Kami punya ya sampaikan ada hak wali kelas untuk yang mengetes langsung. Jadi kalau 1 yang mulai kalau 2 wali kelas yang tes ya bacaan Qur'annya dengan hafalannya. Kemudian mengajar dengan ikhlas dan rasa tanggung jawab. Ini tadi yang saya sampaikan dari awal ya. Kemudian menjadi teladan bagi santri. Lihat ini dari lihat ada berapa? 5. Oh yang ini 5 ya. Perhatikan, rumusnya adalah apa yang kalian dengar itu sudah pasti benar. Apa yang kalian lihat belum tentu benar. Yang didengar adalah kata ini, 1 yang ini, 2 kalau yang ini, 3. Ya, ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Ya. Yang dilihat apa dari saya akan saya mainkan. Ya. Ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Ini benar ya. Baik. Kalau yang ini 3. Ini 1. Yang ini 2. 2. Kenapa Ibu? Lebih pusing mana memikirkan yang ini 2. kalau yang ini 3. ini 1. bos. Oke, baris ini. Kembali 1. 1. Kalau yang ini 3. yang ini 2. 2. Oke, baik. Yang ini 2. Ini masuk ke tata tertib. Kami tegas ya, santri yang tidak membawa buku prestasi mengajinya tidak dikasih mengaji walaupun datang. Ya. Termasuk tidak bawa kartu kontrol hafalannya, tidak boleh menyetorkan hafalannya kalau tidak dibawa untuk ditandai itu. Ya, terus diingatkan ke santri dan kalau bisa dicetak spanduk dipasang. Tadarus putra, kelas tadarus putri. Ya. Kami menamakan itu kelas. Kenapa? Karena ya di situ ada wali kelasnya, ada asistennya dan ya Al-Imran. Ini ada sekat dan setiap sekat ada serangga di sini tertempel apa itu bagus lagi dia lagi. Kalau kita mampu bagus, apalagi kalau ruangan khusus ya. Ya selingan seperti setelah mengabsen, bagaimana menanyakan kabar, jawabannya bagaimana mempersiapkan ya selingan-selingan yang lainnya. Sehingga anak-anak ya tidak merasa bosan dan semangat terus berada di kelas itu. Insya Allah nanti di metode pembelajaran kami akan contohkan memulai bagaimana ketika kita memulai guru magang selama kurang lebih 1 tahun baru mereka jadi guru magang itu membantu tapi tidak mendapatkan hak. Hanya kita sampaikan syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Nanti kalau sudah guru asisten baru ada haknya. Ya biar beberapa. Jadi kita lihat di sini ada lengkap ya. Di kelas 1 ada kelasnya, ada asistennya. Ustaz, sungguh luar biasa apa yang telah dipaparkan pada hari ini mengenai manajemen pengelolaan TPA.
Sungguh luar biasa, kami tidak merasa rugi untuk hadir pada hari ini karena begitu banyak ilmu yang kami bisa peroleh. Dan ada beberapa hal yang sudah kami terapkan dan sependapat dengan apa yang telah diterapkan oleh Ustaz di TPA-nya. Pertama, ya, waktu kami menjalankan proses belajar mengajar di TPA itu banyak sekali kendalanya, termasuk ada anak yang terlalu pintar, akhirnya dia memilih-milih, gitu. Dan ada juga yang karena tidak terkontrol, akhirnya bacanya lompat-lompat, ya. Dan akhirnya saya berpikir, kebetulan saya bagian di pendidikannya, saya berpikir akhirnya saya membuat kartu untuk setiap mengaji. Dan alhamdulillah ketika saya membuat kartu itu sudah tidak ada lagi yang lompat-lompat atau bermain curang, gitu. Selain itu juga ada kartu hafalan. Kartu hafalan yang kami sudah terapkan insya Allah. Dan hanya saja Afwan Ustaz, pernah kami mengikuti mengenai kurikulum bersama dengan Ibu Gamar. Waktu itu alhamdulillah kurikulum yang disampaikan itu sungguh luar biasa. Hanya saja di TPA kami sangat sulit untuk menerapkan kurikulum itu. Mengapa? Pertama, masalah waktu. Di TPA kami itu sekitar kurang lebih 80 menitan lah setiap harinya untuk proses belajar mengajar. Dan kalau kami terapkan sesuai kurikulum itu sepertinya tidak sesuai target. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh SDM-nya. Seperti saya Ustaz, karena saya mengajar dari pagi sampai sore, kadang ke TPA, kadang juga tidak, karena saya ngajar di SMP dari pagi sampai sore. Saya sesempat mungkin untuk berusaha untuk hadir bersama teman-teman seperti itu. Dan tahun 2023 merupakan dan ini jadi diselasih. Jadi yang menguji Iqra 1 itu pada kelas Iqra 3 ya, dan atau dibentuk tim khusus yang menguji. Dan jadi intinya adalah bukan gurunya sendiri. Kemudian munakosyah. Nah, kalau kami secara pribadi saya lebih seru rasanya anak-anak santri kami diikutkan bersama-sama dengan TKP lain. Apakah orang siap itu? Matanya ke depan, kakinya dilipat, mulutnya ditutup, juga ada gerakannya. Nah, misalkan jadi sudah salah menyapa, udah menyiapkan ista'id, anak-anak bilang siap. Bagaimana orang siap? Semuanya istidadah. Matanya ke depan, kakinya dilipat, mulutnya ditutup, siap. Tolong semua ustazah memperhatikan dengan baik kata-kata yang ada di sini. Saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu karena salah. Berikan aku pemahaman yang baik. Lanjut, doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anggap sudah dihafal kita semua. Dodo anak soleh a ba ta sa ja ha kho siap. Seorang santri. Jadi ini kerana santri yang terbaru ya, yang diterbitkan oleh PPTKA. Sebelumnya ada 6. Ya, saya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta
Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Ciri Islam, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah, temanku Muslim, musuhku syaitan. Nah, baru Islam, Islam, Islam. Allahu Akbar. Tangan kanan, Nurul Islam, senyum. Yes, Allahu Akbar. Duduk semangat. Nurul Islam, senyum. Yes, Allahu Akbar. Mengajinya setelah asar, otomatis tidak terpotong dengan waktu sholat kan? Ya. Jadi sudah kelas setengah jam. Baik sekalian, sekarang kita silakan ke kelas masing-masing. Nah, mungkin sudah tahu kelasnya di mana kan? Kelas pertama yang biasa kami lakukan adalah mengabsen dulu. Usahakan ya. Ini pernah terjadi di TPA kami, di seorang wali kelas memarahi santri yang lari-lari. Bilang, kenapa lari semua? Ada 2 orang itu, kenapa lari semua? Siapa wali kelasnya? Kita jika diikuti anak-anak ya dan seterusnya. Sudah selesai kalian ke Al-Quran. Ini contohnya ada yang tidak panjang dipanjangkan. Karena waktu kelas 1 dipanjangkan. Ini ada contoh harusnya putus-putus. Dan kalau bisa putus memang jangan itu salah ya semua. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Itu fatal nanti dikorek-korek. Bisa dan sambung. Kemudian pengenalan bacaan mat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pulang. Dan sekalian sebelum pulang ya Ustadz atau Kak terserah panggilannya mau mendengar dulu ya apa materi klasikal awal tadi. Mana Ustadz? Surat-surat pendek. Kalau boleh tahu surat apa ya? Surat Atin. Bisa dong dengar. Ya. Bismillah. Sudah alhamdulillah. Jangan lupa apresiasi kepada anak tenang. Masya Allah luar biasa hebat semuanya. Sampai di situ saja. Tidak usah bilang siapa dulu dong kepala TPA-nya. Tidak usah ya. Bisa, pasti bisa. Ayo semuanya, ayo. Ini itu kata kuncinya, ya. Ini bentuk, ini 3 bentuk permainan dan permainan yang lain juga. Mungkin bisa juga dalam bentuk yang lain lagi. Harus jelas beda di antara huruf H dan H. Ini nasib menghafal huruf jaya. Kemudian yang satu, ini sebenarnya tahun berapa itu timnas? Ku yakin hari ini baca Quran, keluarkan semangatmu, tunjukkan kreativitasmu. Ku yakin pasti bisa berprestasi. Nama TPA saya An-Najiyah. Mantap, mentong. Ya gitu deh. Najia. Ya iyalah. Asik. Ini sudah hafal TPA kami yang di Najia. Teruskan tidak ya. Satu, internal atau eksternal. Kegiatan-kegiatan saja kita adakan. Kita tidak minta uang lagi sama orang tua. Kita sudah punya kas dari sini. Ya, untuk hadiahnya untuk apanya ya ada dari sumbangan dari santri. Kemudian donatur ini tidak wajib semua orang tua santri yang mau saja. Yang kita inginkan adalah orang tua santri menjadi perantara ya untuk menjadikan teman kantornya, teman kerjanya, tetangganya, keluarganya menjadi donatur. Ya. Kemudian dari lembaga yang menaungi, nah di sini kami belum dapat ya nomor 5. Ya, jadi alhamdulillah ini membantu sekali ketika kartu IPA. Kalau kuning biru itu setiap bulan dibagikan langsung ke santri. Dan yang tujuh ini dikelola oleh pengurus pos, oleh bendahara pos dikelola. Ya, baik. TPA Perpres-Redaktor. Ustaz Sasa pasti masih ada mungkin mau ditanyakan, pasti penasaran dengan materi yang disampaikan itu sudah puas semua dengan materi. Kami persilakan berkata. Ya.
tempatnya itu. Kemarin itu ada testimoni dari salah seorang dan